Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, di pertemuan kali ini, di dalam video ini, kami akan menampilkan hasil laporan tugas besar yang telah kami buat. Sebelumnya, saya di sini juga tidak sendirian dalam menyusun laporan ini. Terdapat partner-partner saya yang hebat dalam proses penyusunannya. Nah, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jifai Rubianto dengan NIM ujung 22. Lalu, ada juga teman saya yang bernama Marcelo Januarius Eric dengan NIM 38. Yang ketiga, ada juga Charles Wong dengan NIM akhir 12. Yang dan terakhir ada Muhammad Solihin Tafsir Lintang dengan NIM 16. Pada tugas besar kali ini kami membuat sebuah notasi BPMN dari perusahaan distributor PT Aska. Sudah tahu PT Aska itu apa? Baik, akan saya jelaskan dari kita lanjut ke latar belakang dari proses bisnis ini bisa terjadi. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa itu fungsi bisnis dan apa itu proses bisnis. Terdapat perbedaan dari kedua hal tersebut. Fungsi bisnis adalah serangkaian aktivitas organisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti produksi, barang atau jasa, pemasaran, manajemen keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, sementara itu, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang terstruktur dan terorganisasi yang dirancang untuk mengubah input seperti bahan baku atau informasi menjadi output, produk, atau layanan yang bernilai bagi pelanggan. Dari kedua hal tersebut, kita juga tahu kan apa itu perbedaannya. Nah, perbedaan utama antara fungsi bisnis dan proses bisnis adalah pada ruang lingkupnya. Fungsi bisnis menjelaskan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam sebuah area tanggung jawab tertentu. Sedangkan proses bisnis menjelaskan bagaimana sih pekerjaan tersebut dijalankan melalui langkah-langkah atau aktivitas yang terstruktur. Itu tadi perbedaan dari fungsi bisnis dan proses bisnis. Kita akan lanjut ke apa itu PT Aska. Nah, PT Aska merupakan perusahaan yang baru berdiri dan bergerak dalam bidang ekspedisi, barang antar provinsi dan negara. Dalam industri logistik yang sangat kompetitif, efisiensi operasional, transparansi alur kerja, dan kecepatan layanan adalah faktor utama kesuksesan. Tanpa adanya proses bisnis yang terdefinisi dengan jelas, perusahaan berisiko mengalami hambatan operasional, kesalahan komunikasi antar departemen, dan kesulitan dalam melalui evaluasi kinerja. Oleh karena itu, kami melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis menjadi sangat penting. Penggunaan standar notasi BPMN yaitu Business Process Model and Notation menyediakan alat visual yang menyediakan dan memetakan alur kerja, mengidentifikasi aktor yang terlibat, dan menemukan area-area apa sih yang berpotensi ditingkatkan atau diotomatisasi. Kita akan lanjut ke rumusan masalahnya. Dari latar belakang tersebut, kita bisa membahas beberapa materi, yaitu ada 6 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana sih alur proses bisnis pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan di BT Aska? Apakah baik atau bagaimana? Lalu yang kedua, ada bagaimana alur proses bisnis menyusun perencanaan dan pengolahan keuangan dengan supplier di PT SK. Selanjutnya, ada juga alur proses bisnis penerimaan barang supplier di PT Aska. Setelah kita menerima barang, kita harus juga tahu sih apakah barang itu baik atau enggak. Dengan cara kita juga harus tahu alur proses dari bisnis monitoring dan perawatan barang di PT Aska. Setelah kita monitoring, pastinya kita ingin mengantarkan barang itu kan. Nah, bagaimana alur prosesnya? Dan yang terakhir yaitu kita melakukan alur proses apa sih untuk kita bisa tahu survei dan evaluasi dari kinerja yang ada di PT Aska. Tujuannya apa? Tujuannya satu, memetakan dan menganalisis alur proses bisnis pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan. Yang kedua, memetakan dan menganalisis alur proses bisnis menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan dan supplier. Yang ketiga, memetakan dan menganalisis alur proses bisnis penerimaan barang ke supplier. Yang keempat, kita juga bisa memetakan dan menganalisis alur proses bisnis monitoring dan perawatan barang. Dan yang kelima, memetakan dan menganalisis alur proses bisnis pengantaran barang ke customer. Yang terakhir, kita memetakan dan menganalisis alur proses bisnis survei dan evaluasi kinerja. Yang terakhir ya seperti biasa kita dokumentasi proses bisnis yang terstruktur sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan proses di masa depan. Nah, kita udah bahas nih apa-apa yang akan dibahas dan apa sih tujuan dari laporan ini. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkupnya.
Di ruang lingkup ini, kami mengambil 4 ruang lingkup yang dapat kami identifikasikan. Yang pertama, ada manajemen, ada accounting dan finance, ada distribusi, dan yang terakhir ada IT support. Laporan ini tidak akan membahas implementasi teknis sistem atau perubahan organisasi secara mendalam, melainkan berfokus pada alur kerja atau workflow dari proses-proses tersebut. Ini sistematika penulisan, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya yaitu ke studi kasus, yaitu pengenalan objek yang kita lakukan di tugas besar kali ini. Yang sudah kita sebutkan tadi, perusahaan yang menjadi objek studi ini adalah PT Aska. PT Aska yang merupakan PT ataupun suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi barang antar provinsi atau antar negara. Dalam operasionalnya, PT Aska menjalankan beberapa proses bisnis kunci yang didukung oleh area fungsional yang telah teridentifikasi. Area fungsional utama dari PT Aska yang sudah saya sebutkan tadi ada 4. Manajemen. Nah, untuk fungsi bisnis manajemen ini kami mengambil perencanaan bisnis dan pembuatan keputusan. Lalu ada juga accounting and finance. Di accounting finance ini terdapat fungsi bisnis perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan kontrol keuangan. Yang ketiga ada distribution. Nah, di distribution ini fungsi bisnisnya menerima dan mengirim barang kepada customer pastinya. Yang terakhir ada IT support. IT support di sini memiliki fungsi bisnis yaitu mendukung aktivitas bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dari area fungsi bisnis tersebut, laporan ini akan fokus pada analisis 6 proses bisnis utama yang menopang jalannya perusahaan. 6 proses utama yang dianalisis dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Ini workflow berjalannya. Jadi setiap proses bisnis yang kami buat ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu secara berurutan. Yang pertama itu adalah pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan. Pastinya kita harus mengetahui dong strategi apa agar perusahaan ini dapat dikenal oleh khalayak luar. Lalu yang kedua, kita menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan supplier. Udah kita dapat nih suppliernya. Selanjutnya, kita harus memastikan supplier ini percaya dengan kita. Caranya bagaimana? Dengan melakukan transparansi dana dari pihak kami sebagai distributor kepada suppliernya. Setelah mereka menimbulkan rasa percaya dari kedua belah pihak, selanjutnya akan kita lanjut ke proses penerimaan barang. Dan mulai percaya dengan kita, dan akhirnya mereka mulai mempercayakan barang tersebut kepada kita juga. Setelah barangnya sampai ke kita juga harus monitoring dan perawatan barang. Nah, di monitoring ini juga pada awalnya kami masih menggunakan tahap manual, namun setelah itu kami juga lanjutkan dengan otomatisasi menggunakan sistem dan ada IT support yang menjalankannya. Setelah barang itu dimonitoring dan dianggap layak untuk dilanjutkan ke pengiriman barang, maka selanjutnya kita pengemasan agar barang ini dapat sampai ke customer. Nah, yang kelima itu seperti yang saya bilang lagi yaitu pengantaran dari kita ke customer. Setelah kita ngantarin barangnya ke customer dan kita mendapatkan hasilnya, kita melakukan survei dan evaluasi kinerja yang telah kita lakukan. Apakah pelanggan ini merasa senang dengan layanan yang telah kita lakukan ataupun tidak. Jika senang, kita akan memberi reward kepada orang yang telah melakukan kerjaan tersebut dengan baik. Maka harus adanya evaluasi kinerja. Seperti itu. Nah, seperti ini saya bilangkan pelaksanaan strateginya seperti ini. Proses ini merupakan bagian dari fungsi bisnis perumusan strategi yang bertujuan agar dapat mengenalkan produk atau layanan yang ditawarkan ini tertarik dengan proses bisnis yang dilakukan sebagai perusahaan. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, deskripsi kegiatannya apa-apa saja, penerimaan barang seperti apa, terus ada monitoring barang ini seperti ini. Biar lebih jelasnya, kita akan lanjut ke BPMN saja. Baik, kita langsung ke BPMN-nya. Nih, tadi kan sudah kita bahas nih tentang latar belakang, tujuan, analisis, bahkan kita sebutkan kegiatan-kegiatan apa sih di perusahaan ini. Kita akan lanjut ke setiap fungsional bisnisnya. Yang pertama ini fungsionalnya di area manajemen. Di area manajemen ini kami mengambil 2 bagian, yaitu proses bisnis pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan dan ada juga survei pelanggan dan evaluasi kinerja. Ini pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan ada di awal sekali dalam proses bisnisnya, di bagian nomor 1. Lalu yang survei pelanggan dan evaluasi kinerja ini merupakan kegiatan yang terakhir sekali yang dilakukan oleh PT Aska ini, seperti itu. Kita akan lanjut yang pertama, yaitu pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan.
Di pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan ini, CEO awalnya merumuskan visi dan strategi pemasaran perusahaan. Visi yang sesuai dengan strategi perusahaan kita. Lalu, kita memberikan arahan kepada manajer untuk menyiapkan rencana pelaksanaannya. Setelah itu, CEO langsung mengarahkannya dan manajer menyusun rencana promosi media sosial. Setelah itu, manajer pemasaran melakukan lagi memilih platform yang sesuai seperti Instagram, Facebook, atau TikTok. Mana yang sesuai ketika ingin melakukan promosi. Selanjutnya, kita lihat lagi nih tren promosi media sosialnya seperti apa. Jika baik, kita akan lanjut ke membuat promosi media sosial sesuai dengan tren yang relevan. Ini masih di bagian strategi di bagian staff media. Setelah staff media yang buat promosi, manajer dari pemasaran ini meninjau hasil kerja timnya, apakah baik atau tidak. Nah, setelah itu langsung saja manajer ini menyuruh untuk staff media mengunggah konten dan menjalankan promosinya di media sosial. Selanjutnya, jika promosinya berhasil, maka promosi tersebut dapat masuk ke algoritma pencarian user. Namun, jika promosinya tidak berhasil, maka prosesnya akan kembali lagi ke mencari tren promosi media sosial. Seperti itu. Kita akan lanjut jika berhasil ya. Nah, jika berhasil, promosi akan masuk ke pencarian user dan staf media ini mulai menanggapi setiap komentar maupun pesan dan pertanyaan pelanggan di media yang ada di media sosial. Jadi promosinya sudah selesai, jika iya, kita akan mengumpulkan data hasil promosinya di bagian staf media. Namun jika tidak, staf media ini masih menanggapi komentar, pesan, dan pertanyaan dari pelanggan. Setelah staf media ini mengumpulkan data promosi, data itu akhirnya diberikan kepada manajer pemasaran dan manajer pemasaran mulai menyusun laporan evaluasinya. Dan kita membuat sini laporan-laporan evaluasinya. Setelah itu dia mengarahkan agar diberikan kepada CEO. CEO melihat hasil evaluasinya. Jika hasilnya baik, maka kita dapat menyelesaikannya dan langsung selesai proses bisnis di strategi pemasaran perusahaan. Namun jika tidak, kita dapat memperbaiki strategi dan menyiapkan kampanye baru untuk kedepannya. Akhirnya, dia kembali lagi dan menyuruh manajer pemasaran untuk menyusun rencana promosi media sosial kembali. Seperti itu. Nah, ini merupakan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan di bagian awalnya sebelum ada teknologi. Selanjutnya kita akan bahas setelah adanya teknologi masuk atau sudah adanya otomatisasi. Nih, untuk adanya otomatisasi ini, kita bisa lihatkan seperti ini. Nah, pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan yang sudah terotomatisasi. Nah, gunanya apa otomatisasi ini? Agar efisien pekerjaannya lebih mudah. Dan kegiatan-kegiatannya ini sudah tidak manual lagi. Kebanyakan sudah dilakukan oleh sistem, seperti memberikan notifikasi dan memberikan pemberitahuan secara berkala tanpa harus kita manual menjadwalkannya. Jadi secara otomatis sudah sistem yang menjadwalkannya. Di bagian CEO ini, seperti tadi juga, merumuskan visi dan strategi pemasaran perusahaan, lalu CEO juga memasukkan hasil rumusan kepada sistem, dan memintanya mengirim kepada manajer. Nah, sistem ini semua olahnya. Dia menyimpan dan mengirim notifikasi ke manajer. Ini fungsi sistem. Lalu, setelah sistem melakukan notifikasi dan mulai memberikan kepada manajer pemasaran menerima dan melihat notifikasi dan mulai menyusun rencana promosi media sosial. Setelah itu, manajer pemasaran ini meminta sistem memilih platform yang sesuai agar untuk disebarluaskan. Nah, setelah itu sistem langsung mengolahnya, mencari apa sih platform yang sesuai. Setelah itu dan mengirim notifikasi kepada staf media untuk mengunggah kontennya. Nah, staf media ini menerima notifikasi dan mulai mengunggah konten promosi ke sistem. Setelah itu, dia juga mencari konten yang sesuai dengan sistem juga, dengan bantuan sistem. Lalu akhirnya dia membuat konten yang sesuai dan dengan saran sistem dan mulai mengirim ke sistem juga. Di sini sistem otomatis menjadwalkan postingan dan menayangkan iklan berbayar di platform Instagram, Facebook, dan TikTok. Sistem juga terus memantau performa promosi dan mengirim laporan berkala ke manajer. Laporan tersebut ditinjau oleh manajer pemasaran untuk hasil promosi melalui dashboard sistem. Jika hasilnya jika hasilnya tidak baik, maka sistem akan merekomendasikan perbaikannya. Akhirnya
Sistem ini akan mengulangi pekerjaannya dari awal lagi, yaitu memilih platform yang sesuai. Jika tidak berhasil, jika hasilnya baik, nah manajer pemasaran ini bertugas untuk membuat laporan promosi dan akan dikirimkan kepada CEO. Nah, CEO bertugas untuk menerima hasil laporan dan memberikan tindak lanjut selanjutnya. Dan akhirnya proses bisnis strategi pemasaran ini juga selesai. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya otomatisasi ini, banyak kegiatan yang sudah dipersingkat atau diotomatisasi. Akhirnya tidak dilakukan secara manual dan dilakukan oleh sistem, yang dimana ini lebih meningkat efisiensi dan keefektifannya. Nah, itu tadi di bagian yang pertama kan, di bagian pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan yang sudah terotomatisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan yang kedua, yaitu di bagian akun dan finance. Nah, di akun dan finance ini akan dijelaskan oleh partner saya yang bernama Marcelo Januarius Eric, yang akan menjelaskan materi ini. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Halo semuanya, seperti yang diperkenalkan sama teman saya sebelumnya, saya Marcelo Juniorus Erik. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya di bagian yang kedua, yaitu tentang menyusun perencanaan dan pengelolaan transparansi keuangan dengan supplier. Tentunya, sebagai perusahaan distribusi, hal yang paling kita perlukan itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PT Aska yang kami terapkan di sini adalah dengan melakukan transparansi keuangan. Nah, transparansi keuangan ini bentuk proses bisnisnya dimulai dari CEO. CEO akan memberikan arahan terkait strategi perencanaan ini dengan supplier terlebih dahulu. Jadi, CEO akan berkomunikasi dengan supplier dulu cara terbaik gimana cara perusahaan PTSK nanti dapat menemukan cara yang paling bagus dalam transparansi keuangan ini. Nah, kemudian setelah berkomunikasi tersebut, CEO akan memberitahu kepada manajer keuangan agar memberikan arahan juga kepada staf-staf finansial dan staf akuntansi selanjutnya nanti. Sama, manajer juga akan mengatur gimana jalannya pengelolaan keuangan nantinya. Nah, setelah manajer diberi arahan tersebut dari CEO, maka manajer akan melanjutkan arahan tersebut ke staf finansial. Nah, staf finansial di sini tugas dia pertama itu adalah membuat analisis perencanaan dan pengelolaan keuangan agar transparan serta relevan. Bentuk dari hasil yang dibuat staf finansial itu adalah laporan analisis. Nah, membuat analisis ini tentunya akan menghasilkan sebuah ide. Makanya aktivitas selanjutnya itu adalah staf finansial menemukan ide dari analisis perencanaan yang dia buat. Nah, sebelum dia memberitahu ke bidang-bidang lain, maka dia harus mengecek lagi apakah ide tersebut relevan atau tidak. Jika belum relevan, dia akan mengulangi hal tersebut dan mencari cara baru dengan menganalisis perencanaan lagi. Apakah ada cara lagi yang lebih efektif untuk melakukan transparansi keuangan ini? Jika sudah, maka ia akan melakukan komunikasi ke berbagai bidang terkait transparansi ini, yang dimulai dari staf akuntansi dulu. Staf akuntansi akan mempersiapkan manajemen anggaran kas masuk dan keluarnya. Nah, setelah itu baru lanjut ke gateway paralel, yang artinya ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersamaan. Nah, dimulai dari yang paling atas, itu CEO. CEO mendapatkan informasi tersebut, kemudian dia tentunya karena sudah relevan, pasti dia akan langsung menyetujui transparansi anggaran ini untuk dilihat oleh supplier. Nah, bentuk yang dilihat oleh seorang CEO itu adalah sebuah anggaran yang telah disetujui. Kemudian ada staf akuntansi. Dia akan lanjut membuat sebuah pembukuan untuk laporan bulanan. Makanya di sini bentuk hasilnya adalah
laporan keuangan bulanan. Kemudian di staf logistik, dia akan mencatat penerimaan dan penerimaan barang. Sehingga bagian keuangan dan bagian barang itu saling terdokumentasi dengan baik dan berjalan dengan lancar tentunya. Tidak ada miskomunikasi gitu. Nah, setelah kita mengetahui as-isnya atau rencana sebelum ada sistem, maka kita lanjut ke akun dan finance yang sudah terotomatisasi atau sudah menggunakan sistem di dalam penerapan kegiatannya. Alur jalannya masih sama, bedanya di sini sekarang sudah ada sistem. Jadi awalnya CEO tetap mendapatkan arahan setelah berkomunikasi dengan supplier, kemudian manajer menerima arahan dan mengatur jalannya pengelolaan keuangan, lanjut ke staf finansial. Di sini yang awalnya staf finansial tuh menganalisis secara manual, sekarang dia menggunakan dashboard atau bisa dibilang sistem atau website gitu. Tempat di mana si staf finansial tuh bisa melihat dengan mudah gitu, tanpa harus menggunakannya secara manual. Dan itu semua tersimpan di database. Nah, setelah dia menganalisis, dia menemukan ide lagi. Lanjut, setelah menemukan ide, maka dia akan mengecek lagi apakah relevan atau tidak. Nah, setelah itu, jika belum relevan, maka akan mengulang, dan jika sudah, dia akan menginput ide tersebut atau strategi yang sudah disetujui ke bidang-bidang lain melalui sistem. Nah, masuk ke sistem, sistem akan menerima inputan tersebut dan akan mengirim notifikasi ke tim-tim terkait. Di sini ada staf akuntansi, staf logistik, dan CEO yang akan menerimanya. Yang pertama, seperti yang sebelumnya, itu adalah staf akuntansi yang akan mempersiapkan manajemen anggaran kas masuk dan keluarnya dulu sebelum kegiatan-kegiatan tuh berlanjut gitu. Nah, lanjut ke gateway paralel lagi, di mana setelah mendapatkan notifikasi, kita mulai dari CEO, dia akan menerima notifikasi tersebut dan membuka pesan tersebut. Nah, setelah membuka, CEO tersebut akan mereview dan memberikan persetujuan via sistem tentunya. Kemudian ada staf logistik, dia sekarang tidak secara manual, melainkan melakukan scan tentang barang masuk yang akan dikirim oleh supplier menggunakan WMS atau Warehouse Management System. Jadi sudah ada sistemnya yang terkhusus ke dalam gudang ini. Gudang yang akan digunakan oleh PT Aska. Nah, setelah melakukan scan-nya akan tersimpan ke sistem. Sistem akan mencatat penerimaan barang tersebut dan otomatis tersimpan ke database. Setelah itu, eh, setelah masuk ke bagian yang staf logistik, maka kita lanjut ke staf akuntansi, di mana staf akuntansi ini akan membuat laporan keuangan secara otomatis oleh sistem. Makanya dari sini panahnya itu menuju ke sistem terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru si orang di staf akuntansi itu akan memvalidasi laporan yang dibuat oleh sistem tersebut. Apakah sudah bagus atau apakah ada yang kelewatan gitu. Maka si staf akuntansi yang akan melihatnya. Nah, dari semua kegiatan tersebut, maka berakhir lagi ke gateway paralel lagi, yang artinya semua kegiatan tadi dimulai dan diakhiri secara bersamaan. Nah, sekian dari saya tentang bagian kedua, yaitu tentang penyusunan perencanaan dan pengelolaan transparansi keuangan.
di PTSK, maka selanjutnya kita akan ke penerimaan barang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Solihin Tafsir Lintang. Sesuai yang telah diberitahu oleh teman saya sebelumnya, Givari, dan saya di sini akan menjelaskan proses penerimaan barang dari supplier, yang dimana ini merupakan bagian dari BPMN distribusi. Di penerimaan ini dibagi menjadi 3 aktor, yaitu staf gudang, manajer, dan supplier. Di sini saya akan menjelaskan dari tahap awal, yaitu manajer mendiskusikan kesepakatan barang yang akan dikirim. Yang dimana ini itu manajer memberikan opsi pilihan kepada si supplier kapan akan melakukan pengiriman, dan supplier menentukan kesepakatan jadwal kapan akan dikirim. Yang dimana dia telah memutuskan penjadwalan tersebut. Terus mempersiapkan barang yang akan dikirim sesuai dengan pesanan customer. Yang dimana ini pihak customer sudah mulai menyiapkan barang yang akan dikirim, serta dilanjutkan ke tahap pengiriman ke alamat tujuan, yaitu PT Gudang Laska. Terus setelah itu dilanjutkan ke tahap staf gudang, yang dimana dia menerima barang dan from penerimaan dari supplier. Terus si staf gudang ini memberitahu kepada manajer bahwasannya barang yang telah dikirim dari supplier telah sampai di tujuan. Dan manajer mengirimkan HRD untuk mengawasi kinerja dari staf gudang. Terus staf gudang menerima barang di gudang dan dilakukan pengecekan jumlah dan quality control serta verifikasi dokumen pengiriman agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman dan penyusunan barang yang telah dikirim. Terus lanjut ke tahap proses validasi barang yang lolos QC, yang dimana ini untuk memverifikasi lagi dan memvalidasi bahwasannya tidak ada barang yang salah dalam atau keliru dalam proses yang telah lolos QC ini. Terus dilanjutkan dalam mencatat dan mengupdate stok barang terbaru yang harus dikirim. Nah, itu bagian dari staf gudang juga, yang dimana dia mengupdate secara manual. Terus dilakukan proses penempatan barang atau penyimpanan barang ke dalam gudang atau rak gudang, dan menyusun laporan hasil QC. Dan tahap selanjutnya itu proses pengemesan barang untuk dilakukan siap pengiriman. Nah, ini tadi adalah proses as-isnya dalam proses penerimaan barang dari supplier, dan kita akan lanjut ke proses yang sudah terotomatisasi. Di mana proses yang sudah terotomatisasi ini didukung oleh aktor sistem yang melakukan otomatisasi dalam bentuk penerimaan ini. Kita akan mulai di awal, yang dimana tahap awal yaitu supplier menentukan dan menyiapkan barang yang akan dikirim. Dia tuh sudah menentukan jadwal dan barang yang akan dikirim. Terus supplier mengirimkan data melalui sistem. Nah, yang dimana ini akan langsung diserahkan ke sistem, dan sistem akan mengelola laporan tersebut. Yang dimana sistem menerima data pengiriman dari supplier dan membuat jadwal pengiriman otomatis. Terus sistem memberikan notifikasi kepada manajer dan gudang, yang dimana notifikasi tersebut sampai kepada manajer, dan manajer menerima notifikasi dan mengetahui laporan tersebut untuk diinput kembali kepada sistem. Dan staf gudang menerima notifikasi tersebut dan dilakukan penerimaan barang dan pemeriksaan fisik atau QC ini, quality control. Setelah itu, petugas menginput hasil QC ke sistem melalui tabel atau barcode pada scanner. Lanjut ke tahap sistem,
yang di mana sistem menerima data dan otomatis memverifikasi hasil QC. Bahwasannya dia sudah memprosesnya dan memisahnya antara barang yang lolos QC dan tidaknya. Yang di mana ini sudah terotomatisasi melalui scan otomatis. Terus sistem melakukan pengecekan barang yang lolos QC, sistem otomatis mengupdate stok barang. Yang di mana mengupdate stok barang ini juga disampaikan kepada petugas bahwasanya barang-barang yang telah lolos akan disimpan di database gudang. Jadi sistemnya sudah otomatis menyimpan data tersebut yang lolos QC ke dalam gudang. Dan sistemnya akan memberikan kepada manajer, dan manajer meninjau laporan dan menyetujui hasil penerimaan tersebut. Oke, dan proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Wong. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini kita akan menjelaskan proses monitoring dan perawatan barang gudang yang dilakukan oleh bidang IT support. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama adalah staff IT support, yang kedua adalah staff gudang, yang ketiga adalah manajer. Aktivitas dimulai dengan staf gudang yang menemukan masalah yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya di sini staf gudang akan membuat log tiket, itu semacam catatan untuk memasukkan data permasalahan tersebut. Yang dimana ini akan diterima oleh staf IT support dan akan disimpan di database. Sini selanjutnya staf IT support akan mengklasifikasikan masalah tersebut, apakah masalah tersebut adalah masalah berat atau masalah ringan. Sini kita akan masuk ke jika masalah tersebut adalah masalah yang ringan. Di sini staf IT support akan segera memberikan penyelesaian masalah dan dilanjutkan oleh staf gudang yang akan berkontribusi dalam penyelesaian masalah di permasalahan yang sudah dimasukkan oleh log ticket tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan bagaimana jika masalah tersebut adalah masalah berat. Di sini staf IT support akan langsung memberi tahu manajer, yang selanjutnya manajer akan segera memberikan arahan secara langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh staf gudang yang akan berkontribusi juga dalam penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, staf gudang akan melakukan konfirmasi penyelesaian pada staf IT support, yang dimana dilanjutkan oleh staf IT support di sini yang akan melakukan backup secara manual data permasalahan tersebut agar bisa diatasi sistem ke depannya. Di sini melakukan backupnya akan dimasukkan ke database. Terus langkah terakhir adalah staf IT support akan melaksanakan cek keamanan sistem secara berkala. Sini kita lanjut ke aktivitas yang sama, tapi dengan aktor tambahannya itu sistem, yang ini akan membuat penyelesaian masalah tersebut menjadi otomatis. Aktivitas dimulai dengan sistem yang memonitor kinerja dan mendeteksi anomali. Jika anomali terdeteksi, sistem akan segera membuat dan mencatat log tiket secara otomatis yang nantinya akan disimpan ke database log tiket. Selanjutnya, sistem akan menganalisis dan mengklasifikasikan masalah tersebut menjadi 2 kategori lagi, yaitu masalah ringan dan masalah berat. Kita masuk ke masalah ringan jika masalah tersebut adalah masalah ringan. Sini sistem akan membuat notifikasi dan menugaskan staf IT. Sini staf IT support akan menerima notifikasi dan melakukan perbaikan secara segera. Dan jika masalah tersebut diklasifikasikan oleh sistem adalah masalah yang berat, di sini sistem akan melakukan eskalasi dan notifikasi kepada manajer, yang akan disambut oleh manajer menerima eskalasi tersebut dan memberikan arahan kepada staf gudang
untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Jika sudah masalahnya sudah terselesaikan, ini akan dikirim ke sistem dan sistem tersebut juga akan mengirim notifikasi konfirmasi penyelesaian kepada staf gudang. Yang disambut oleh staf gudang di sini akan melakukan konfirmasi penyelesaian via sistem dan diakhiri oleh sistem yang akan menutup tiket secara otomatis dan menyimpan riwayatnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai aktivitas monitoring dan perawatan barang gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian BPMN distribusi pengantaran barang ke tujuan. Yang di mana di sini terdapat 3 aktor yaitu logistik, manajer, dan customer. Yang pertama, kita akan mulai dari proses awal yaitu logistik, mempersiapkan barang dan pengiriman serta meminta surat jalan resmi ke manajer. Dan manajer mengatur dan mengeluarkan surat jalan resmi dan dikirimkan lagi ke tim logistik. Yang di mana manajer sudah membuat surat dan disetujui. Terus tim logistik menerima surat jalan dari manajer dan melakukan proses inspeksi kendaraan dan persiapan dokumentasi pengiriman. Yang di mana di sini itu bagian krusial merupakan bagian penentuan barang yang harus dikirim kepada pelanggan serta tidak ada boleh kesalahan dalam pengiriman. Dan juga inspeksi kendaraan ini merupakan bagian krusial yang harus dilihat oleh tim logistik karena untuk efektivitas dalam pengiriman. Terus dilanjutkan lagi proses penyiapan rencana kontingensi pengiriman jika terjadi masalah. Nah, di sini itu merupakan bagian untuk kita mengantisipasi masalah yang akan terjadi dan dilanjutkan apakah armada siap. Jika tidak siap, maka tim manajer akan melakukan proses penanganan armada bermasalah dan mengambil keputusan solusi pengiriman. Dan dikembalikan lagi ke proses inspeksi kendaraan dan persiapan dokumen tadi. Dan jika armada siap, maka akan dilanjutkan ke tahap pengiriman dan customer dapat menerima barang di alamat tujuan dan dari tim logistik. Serta customer mengecek kesesuaian barang dengan PO, jumlah, kondisi, dan spesifikasi. Dan menerima serta memberi rating kepada tim distribusi. Kita akan lanjut ke bagian pengantaran barang ke tujuan yang sudah terotomatisasi atau bagian 2B, yang dimana ini terdiri dari 4 aktor tambahan yaitu sistem, staf logistik, manajer, dan customer. Nah, di sini merupakan tahapan awal atau proses awal yaitu manajer membuat permintaan surat jalan dan menginput data ke sistem. Dan di sini sistem melakukan pengeluaran surat jalan digital. Nah, yang dimana sistem yang membuat surat jalan tersebut. Terus sistem menugaskan armada yang tersedia dan mengirimkan notifikasi pada logistik dan customer. Nah, di sini sistem otomatis menugaskan armada berdasarkan lokasi dan kapasitas kendaraan yang tersedia. Terus itu dikirim lagi dilanjutkan oleh proses staf logistik yang dimana tim logistik menyiapkan kendaraan dan memindai kode pengiriman untuk memverifikasi barang dan mengaktifkan pelacakan ke sistem. Yang dimana ini untuk bertujuan dapat melacak pengiriman secara real time dan customer menerima notifikasi dan dapat melihat status pengiriman melalui link pelacakan. Dan dilanjutkan lagi ke proses sistem tracking otomatis mulai memantau posisi armada secara real time. Dan lanjut ke tahap di mana customer menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan.
serta customer memberi rating atau feedback melalui sistem. Dan sistem mencatat feedback dan melaporkan hasil pengiriman secara otomatis kepada manajer. Contohnya manajer logistik menerima laporan hasil pengiriman laporan yang telah direkap oleh sistem. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sudah jelaskan terkait penerimaan barang dan pengiriman barang oleh Lintang, dan juga ada monitoring barang dari Charles Wong. Selanjutnya kita akan masuk ke survei pelanggan dan evaluasi kinerja para pelanggan. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke BPMN yang terakhir sekali, yaitu survei pelanggan dan evaluasi kinerja. Nah, di survei pelanggan dan evaluasi kinerja ini terdapat 3 aktor. 2 aktornya dari perusahaan sebagai proses dari awal hingga akhirnya, dan yang ketiganya itu dari pelanggan. Nah, untuk kegiatannya dimulai dari manajer SDM. Dia awalnya menentukan tujuan dan arah evaluasi tahunan yang akan berjalan setahun ini. Lalu, dia lanjut menentukan target utama perusahaan yang harus dicapai. Setelah itu, dia mengarahkan ke staf HRD untuk melakukan penjabaran target dan menjabarkan kepada staf-staf daripada divisi lainnya. Setelah kita jabarkan nih target-targetnya dan pada divisi-divisinya, lalu staf HRD menyusun format penilaian kinerja untuk menilai kinerja para pekerja-pekerja yang ada di PTSK ini. Setelah menyusun format juga, HRD ini juga menyusun dan menyebarkan survei tentang kepuasan pelanggan. Nah, nantinya survei ini akan diberikan kepada para pelanggan. Nah, para pelanggan ini menerima survei dari PTSK melalui staf HRD ini. Lalu dilanjutkan oleh pelanggan yang mengisi survei yang ada dan memberikannya kembali kepada staf HRD, kepada PTSK. Nah, di sini staf HRD langsung menerima dan mengumpulkan hasil survei yang diberikan. Setelah diterima dan diberikan dari pelanggan, dia langsung menyusun laporan hasil evaluasi yang lengkap. Nah, setelah dia membuat evaluasi lengkap ini, dia berikan kepada manajer SDM, dan manajer SDM ini akan meninjau hasil evaluasinya. Kinerja ini diukur berdasarkan interaksi yang baik dan bandingkan dengan target kepuasan minimal 80% dari pelanggan tadi, hasil surveinya. Setelah kita meninjau nih hasil evaluasinya, selanjutnya manajer SDM ini mengambil keputusan dan mengarahkannya kepada HRD atau kepada staf HRD untuk jika kinerja pegawai baik dan customer puas dengan performa, maka akan diberikan reward kepada pekerja yang baik tersebut. Nah, jika baik dan jika telah diberikan reward, maka proses survei pelanggan dan evaluasi kinerja ini telah selesai. Namun, jika hasilnya kurang baik atau kurang memuaskan, maka staf HRD ini dia menyusun program pelatihan untuk kinerja yang kurang baik. Lalu, dilaporkanlah hasil pelatihan ini kepada manajer. Nah, jika sudah dilaporkan kepada manajer, nantinya manajer SDM ini akan melakukan rapat lagi untuk menetapkan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, ini untuk survei pelanggan dan evaluasinya. Jadi bagian as is atau belum adanya teknologi dan sistem. Kegiatannya masih manual. Kita lanjutkan sekarang ke survei pelanggan dan evaluasi kinerja yang sudah terotomatisasi menggunakan sistem. Otomatis di sini sudah ada aktor baru, yaitu aktor sistemnya. Guna sistemnya ini apa? Gunanya dia untuk menyimpan dan setiap ada berkas-berkas masuk akan disimpan oleh sistem ini. Selanjutnya juga dia akan menyebarkan secara langsung menggunakan email, WhatsApp, ataupun lainnya yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, untuk kegiatannya ini dimulai dengan manajer sama seperti tadi, yaitu menetapkan target evaluasi tahunan dan dimasukkan ke sistem. Nanti sistem akan menyimpan data target dan evaluasi tahunan yang dikirim oleh manajer SDM ini. Nah, itu dilanjutkanlah menyimpan dan data target ini, lalu dia mengirim notifikasi kepada HRD.
Lalu nanti HRD atau staf HRD-nya akan menerima notifikasi dari sistem dan menyiapkannya ke survei digital melalui sistem. Nah, ini menggunakan template atau kuesioner standar pada umumnya. Lalu selanjutnya dia mengirimkan lagi kepada sistem. Sistem akan mengirimkan survei otomatis ke pelanggan melalui email, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Ini setelah itu dari sistem ini akan diberikan langsung kepada pelanggan di sini. Nah, pelanggan langsung menerima survei dari PT Aska. Setelah dia menerima hasilnya, dia mengisi survei yang ada dan dikirim hasilnya melalui sistem kembali. Sistem terus menerima hasil survei hasil survei dari pelanggan dan mengolah hasil survei secara real time, lalu menampilkannya pada halaman dashboard di website PT Aska dan diberikan kepada manajer melalui notifikasi. Nah, manajer yang mengetahui hal tersebut, dia menerima hasil survei dari sistem dan meninjau hasil surveinya. Sama seperti tadi, jika skornya lebih besar dari targetnya, maka hasil akan dikirimkan oleh sistem. Hasil ini akan diolah oleh sistem dan sistem mulai merekomendasikan pemberian reward pada pekerja tersebut. Nah, reward ini akan diberikan langsung kepada manajer. Nah, lalu kegiatannya pun selesai. Namun, jika skornya tidak lebih baik atau kurang dari target, maka hasil juga akan dikirimkan oleh sistem. Sistem akan merekomendasikan dan melakukan program peningkatan kualitas atau peningkatan SDM. Setelah itu dilakukan hasil kegiatannya. Nah, setelah selesai, program dilaksanakan oleh manajer ini akan dikirim melalui sistem. Nah, setelah dikirim melalui sistem, sistem akan mengirimkan hasil program ini ke manajer. Nah, manajer SDM. Dan dari manajer SDM ini langsung dilanjutkan ke CEO-nya, ke manajer SDM dan akan melakukan rapat dan menetapkan rencana tindak lanjut untuk periode selanjutnya. Dan akhirnya kegiatannya itu pun selesai dan kegiatan survei pelanggan evaluasi kinerja suatu rekomendasi ini pun akhirnya diselesaikan. Nah, itu tadi adalah kegiatan terakhir pada rangkaian proses bisnis yang ada di PT Aska. Namun setelah kami pikir lagi dan kami gabungkan, terdapat beberapa proses bisnis yang dapat bisa kita satukan atau kita gabungkan menjadi sebuah runtunan. Nah, proses ini dimulai di sini bisa kita lihat kegiatan itu dimulai dari menerima barang dari supplier. Sama seperti yang diucapkan oleh kawan saya yaitu Lintang tadi, dengan bantuan sistem yang sudah otomatisasi, jadi kita bisa saling menghubungkan satu sama lainnya. Di sini seperti supplier pada awalnya menentukan jadwal dan menyiapkan barang yang akan dikirim dan diakhiri dengan manajer meninjau laporan dan menyetujui hasil penerimaan. Kegiatan itu dilanjutkan dengan manajer yang melakukan pengantaran barang ke customer. Nah, seperti itu. Namun sebelum dia masuk ke barang ke customer, dia masuk dulu ke bagian quality control. Itu yang maksud kita saling gabungan. Jadi kegiatannya itu runtut dari yang awalnya menerima barang, lanjut dia memonitoring barang tersebut. Nah, di monitoring barang ini kegiatannya dimulai oleh sistem. Sistem akan memonitor kinerja dan mendeteksi anomali secara berkala atau secara terus-menerus. Akan dimulai dari situ. Nah, setelah kegiatan itu berlangsung, akhirnya terakhir yaitu menutup tiket otomatis dan menyimpan riwayat segala kerusakan ataupun segala kesalahan di sistem. Akhir dari monitoring ini, jika barang itu bagus, maka dilanjutkan dengan ini, yaitu pengiriman barang ke customer langsung. Nah, pengiriman barang yang sudah dibicarakan oleh teman saya yaitu Lintang, bagian ini dimulai dari manajer yang membuat permintaan surat jalan dan menginput data ke sistem. Dan diakhiri oleh manajer logistik yang menerima laporan hasil pengiriman. Setelah manajer ini menerima laporan hasil pengiriman, maka dilanjutkanlah menetapkan target evaluasi tahunan di sistem, yaitu pada bagian manajemen, yaitu di bagian saya, di bagian survei. Setelah barang itu sampai, otomatis kita langsung berikan surveinya, langsung kita kirimkan
hasil surveinya. Nah, apakah dia puas dengan layanan kita ataukah dia kurang puas dengan layanan yang kita berikan. Nah, di sini kegiatannya diawali dengan seperti tadi, yaitu manajer menetapkan target evaluasi tahunan di sistem, dan dilanjutkan dan diakhiri dengan rapat menetapkan rencana tindak lanjut untuk periode selanjutnya. Seperti itu gabungannya. Jadi, dimulai dari menerima barang, lalu mulainya memonitoring barang. Setelah barang itu dimonitoring, apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak? Setelah itu, jika layak, maka akan dikirimkan kepada customer. Setelah customer menerimanya, maka kita akan lanjut ke survei pelanggan. Apakah puas dengan pelayanan kita atau tidak? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proses bisnis dari PT Aska. Dari bagian manajemen, yaitu bagian saya, dan bagian gabungannya. Selanjutnya, kita akan menampilkan nih contoh dari pembuatan raci. Apa sih raci itu? Akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marcelo Januarius Erik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian raci. Raci atau raci matriks itu adalah alat pemetaan yang digunakan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam setiap tugas atau proses bisnis. Nah, untuk raci yang kita gunakan di sini, tentunya di semua proses bisnis yang dilaksanakan oleh PT Aska, itu semua ada racinya. Tapi untuk itu, raci itu apa sih sebenarnya? Nah, raci itu adalah singkatan dari beberapa kata. Yang pertama itu adalah R atau responsible. Responsible sebagai artinya dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu pelaksana. Itu adalah pihak yang mengerjakan tugas atau aktivitas secara langsung. Jadi orang yang memiliki simbol R, berarti dia yang akan mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ada yang namanya accountable atau bahasa Indonesianya penanggung jawab utama. Pihak tersebut adalah pihak yang memiliki otoritas tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas hasil dari tugas yang dikerjakan oleh responsible. Apakah responsible ini sukses atau gagal dalam mengerjakan tugasnya, maka semua itu ditanggung jawabkan oleh si accountable atau A. Kemudian ada consulted atau pihak yang dikonsultasi. Maksudnya apa? Maksudnya pihak tersebut sebagai consulted adalah pihak yang dimintai masukan, pendapat atau data sebelum sebuah keputusan dibuat dan ditugaskan selesai gitu. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya I atau inform. Itu adalah pihak yang diinformasikan. Maksudnya itu adalah pihak yang diberitahu tentang kemajuan dari proses bisnis tersebut atau hasil dari proses bisnis tersebut. Apakah perjalanan itu selesai atau ada sebuah keputusan dalam proses bisnis tersebut. Nah, di layar yang kalian lihat sekarang, ini adalah bentuk dari tabel raci yang kelompok kami buat. Ada raci pelaksanaan strategi, kemudian penerimaan barang, dan lanjut sebagainya sampai yang terakhir. Nah, sebagai contoh, maka kita akan mengambil raci untuk IT support. Nah, kalau di sini kan, yang pertama kita akan membahas as-is-nya. Ini adalah LAN-nya. Jika lihat di pertama, itu ada namanya menemukan masalah yang harus diselesaikan dengan sistem. Di sini ada R, I, dan I. Maksudnya apa? R di sini adalah responsible tadi. Jadi, sebagai staf gudang, maka dalam menemukan masalah yang harus diselesaikan, maka dia yang akan mengerjakannya. Dan I di sini, itu berarti staf support dan manager itu akan diberikan informasi dari apa yang staf gudang ini telah temui masalahnya. Nah, seperti yang dilihat dari gambar ini ya. Jadi di sini staf gudang dia akan menemukan masalah tersebut. Nah, kalau di lain-lain mereka akan diberikan informasinya. Kemudian lanjut ke membuat log ticket. Log ticket itu masih dibuat oleh staf gudang. Namun di sini ada yang A atau accountability tadi.
Itu artinya dalam membuat pembuatan log ticket ini yang punya tanggung jawab jika ada error dalam pembuatan log ticket, maka yang punya tanggung jawab itu adalah staff support-nya. Setelah itu turun ke staff support, maka mulailah di sini staff support yang menjadi responsibility. Makanya di sini dia yang responsible R. Dan di sini ada manager yang menjadi accountability utama. Karena ya tentu pasti semua yang berhubungan dengan eh, pembuatan masalah pasti manajer itu harus tahu gitu. Kemudian ada pengklasifikasian masalah. Jadi di sini kenapa ada C dengan R dan A? C dan R di sini sebagai C consultant, maka staff support harus eh, berkomunikasi dua arah gitu bersama dengan staf gudang. Jadi apakah masalah mereka ini berat atau gimana atau eh, si staff support ingin bertanya apakah masalahnya seperti apa gitu, harus dideskripsikan lebih jelas oleh staf gudang, makanya di sini staf gudang disebut konsultan. Nah, kemudian memberikan penyelesaian masalah. Itu sama juga. Jadi di sini sebagai konsultan juga staf gudang, kemudian staf support, dan yang penanggung jawab kegiatan ini secara keseluruhan adalah manajer juga. Kemudian lanjut ke memberikan arahan secara langsung untuk mengatasi masalah. Setelah mendapatkan menerima permasalahan kemudian mengklasifikasikannya, kita masuk ke gateway decision. Di sini jika kita masuk ke masalahnya ternyata wah, masalahnya berat nih, maka naik ke manajer. Manajer di sini memberikan arahan secara langsung untuk mengatasi masalah-masalah yang berat. Makanya di sini karena dia membantu secara langsung dan di sini emang tugas dari manajer juga, makanya di sini dia responsible. Terus karena nggak mungkin kan cuman manajernya ngebaca masalahnya terus langsung ngerjain, tapi di sini ada staff support juga yang ngebantu tentang permasalahannya ya, sebenarnya itu gimana gitu. Makanya di sini staff support sebagai konsultan. Terus berkontribusi dalam penyelesaian. Kan masalahnya kan di gudang ya. Berarti dalam penyelesaiannya pasti si staff gudang yang akan menjadi responsible. Makanya di sini R itu ada di staff gudang. Kemudian konsultan sebagai bantuan, sebagai penghubung antara manajer dan staf gudang, maka staf support ini sebagai konsultan mereka. Kemudian lanjut ke melakukan konfirmasi penyelesaian. Konfirmasi penyelesaian tentunya karena masalah di gudang tadi berarti yang responsible staf gudang juga. Kemudian ada melakukan backup data itu dilakukan oleh staf support. Makanya dia menjadi responsible di sini. Terakhir, sebagai cek keamanan, maka yang sebagai responsible juga itu adalah staff support. Karena bisa jadi juga ada kesalahan di sistemnya. Makanya di sini yang responsible staff support. Nah, kalau yang to be itu sebenarnya sama saja. Bedanya sekarang ada yang namanya sistem. Yang awalnya kebanyakan staff support yang ngerjain, makanya banyak responsibility di staff support. Sekarang hampir semuanya itu berpindah ke sistem. Sehingga dari kebanyakan tugas-tugas sebelumnya itu dikerjakan oleh sistem. Nah, maksudnya jam di sini apa? Jam di sini tuh menandakan kalau sistem ini akan tetap terus berjalan tanpa perlu dari staf gudang. Kan yang awalnya kita harus ngecek secara manual, itu tuh tidak perlu lagi sekarang. Sekarang tuh udah by system, dilihat apakah ada anomali seperti katanya di sini atau kinerja yang kurang gitu. Semuanya dilakukan oleh sistem. Nah, setelah kita
menyelesaikan semua pembahasan tentang proses bisnis ini, maka kita langsung lanjut ke sebenarnya apa sih perbedaan dari proses bisnis sebelum otomatisasi dan sesudah otomatisasi. Nah, kalau kita dari pengertiannya dulu, proses bisnis adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Terus, kalau serangkaian aktivitas itu, kenapa harus dibedain menjadi sebelum otomatisasi dan sesudah otomatisasi? Sebelum otomatisasi atau disebutnya as is, itu adalah proses bisnis yang masih dilakukan secara manual, yang masih bukan kebanyakan sih, semuanya itu dilakukan oleh manusia gitu. Masih sangat sedikit campur tangan sebuah sistem. Paling cuma database kalau as is. Nah, kalau sesudah otomatisasi, seperti yang kalian lihat di sini, ada sistem. Itu artinya semua kegiatan tuh hampir semua itu dilakukan oleh sistem. Sehingga dampak positif yang kita dapatkan, itu yang pertama itu eh, kecepatan eksekusi tentunya. Jadi semua hal yang kita lakukan tuh menjadi lebih cepat. Kemudian akurasi dan minimal risiko kesalahan kita tuh menjadi sangat berkurang. Karena semuanya kan udah dilakukan oleh sistem kan. Jadi kesalahan tuh kemungkinan besar sangat kecil terjadi. Kemudian efisiensi dan alokasi sumber daya. Yang awalnya eh, sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan, sekarang kita tuh lebih terfokus ke teknologi gitu. Jadi semuanya tuh udah dilakukan by system. Terus karena semua ini bisa dilakukan oleh sistem, maka kita tuh sebagai perusahaan ini bisa meningkatkan skalabilitas kita sebagai perusahaan yang awalnya cuman bisa ngelakuin hal sedikit-sedikit, kita tuh bisa eskalasi menjadi hal yang sebenarnya kita bisa banyak lakuin tuh karena ada sistem jadi banyak lagi gitu. Dan tentunya dengan skalabilitas ini kita tuh bisa disebut sebagai perusahaan yang bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu dengan semua keunggulan itu, kesimpulan yang bisa didapatkan dari laporan ini dari kegiatan proses bisnis yang dilakukan oleh PT Aska, kita tuh jadi mengetahui bahwa aktivitas ini itu tuh menunjukkan bahwa semua keenam proses bisnis yang dijelasin sebelumnya itu semua itu saling terkait dan didukung oleh 4 area fungsi bisnis. Yang pertama itu tadi manajemen, kemudian akun dan finance, terus ada distribusi dan IT support. Nah, dari 4 area fungsi bisnis itu jadinya ada 6 proses yang kami buat itu saling terhubung gitu. Karena ada 4 area fungsi bisnis itu. Nah, terus yang tadi penerapan otomatisasi itu tuh kan terbukti bahwa itu tuh memberikan banyak manfaat gitu. Termasuk yang pertama tadi efisiensi, akurasi dan transparansi. Dengan sistem otomatis, PTSK dapat mengurangi waktu proses sehingga minimalkan masalah manusia, bahkan tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia lagi gitu. Nah, maka dari itu, mungkin untuk kedepannya saran yang bisa diberikan untuk eh, perusahaan kegiatan untuk laporan ini seperti PT Aska ini, maka yang kita perlukan adalah sebuah pelatihan kepada karyawan-karyawan yang udah ahli gitu. Sehingga eh, yang sebelumnya misalnya ada yang masih belum ahli nih, menjadi ahli dalam bidang tersebut untuk pelatihan dengan sistem ini. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan banyaknya sistem ini, maka diperlukan pengecekan berkala kepada sistem ini. Atau bisa disebut adalah evaluasi perusahaan gitu. Sehingga semua kegiatan yang ada di
PTSK ini dapat berjalan dengan baik. Nah, terakhir sudah penjelasan laporan proses bisnis ini tentang studi kasus PTSK, maka berakhir juga presentasi kami dalam presentasi untuk tugas PTSK ini. Jadi, sekian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini kami banyak kesalahan kata dan kekurangan dalam berbicara. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan juga. Jadi, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton.